Aziza, Elvina, Inaya, Jevan, Junod, Kalila, Kalina, Kalisa, Lutfia, Muhammad Rasya, Winsa Bilkis, Razia, Rizky Ahmad Dier, Saira, Septiani, Sinta, Shiva, Uca, Veronica, Zahra. Bagus ya, masuk semua ya. Semoga selalu sehat semua, jadi bisa berangkat terus ya. Sebelum memasuki materi hari ini, minggu kemarin kita sudah mengikuti materi apa? Apa masih ingat materi kemarin? Masih apa itu bulan? Yang tidak makan gula, siapa tahu diet gula ada? Tidak ya, ada semua. Nah, terus materi hari ini yaitu tentang industri pupuk nitrogen dan fosfor. Kalian termasuk ke yang mana hari ini? Kiri itu yang mana? Kiri dari sana apa dari saya? Terus tujuan pembelajaran hari ini yaitu murid mampu mengidentifikasikan jenis-jenis bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan pupuk urea dan NPK. Murid dapat menjelaskan tahapan-tahapan proses produksi pupuk urea dan NPK secara berurutan. Murid dapat membandingkan rute proses urea dan NPK berdasarkan ketersediaan bahan baku lokal dan tingkat kompleksitas peralatan yang digunakan. Di rumah kalian suka bercocok tanam apa tidak? Suka bercocok tanam apa? Siapa yang merawat? Mama. Ada lagi yang suka bercocok tanam? Dikasih pupuk apa biasanya? Berarti bagunya sesuatu ya. Tidak ada yang pakai itu sampah dapur dikasih lubang ditaruh samping tanaman itu. Tidak. Itu namanya ya. Nah, apa itu pupuk? Apa? Pupuk itu apa? Sana. Pupuk itu apa? Ada yang bisa? Senyawa yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Itu material tertentu yang ditambahkan ke tanaman, yang ditambahkan dengan tujuan untuk melengkapi unsur hara yang dibutuhkan tanaman sehingga dapat berproduksi dengan baik. Bisa tumbuh lebat, bisa banyak buahnya, banyak apalagi bunganya ya. Nah, unsur hara yang diperlukan yaitu ada M, apa? Nitrogen, fosfor, kalium, S, sulfur atau belerang, Ca dan N. Nah, jenis-jenis pupuk berdasarkan sumbernya yaitu ada pupuk organik atau kompos. Berarti itu yang apa? Pupuk organik atau pupuk kompos dari bahan biasanya dari kambing sama ayam. Beda. Nah, kotoran kambing dan kotoran ayam. Nah, terus pupuk non organik itu yang maksud tadi yang dari bahan itu ya. Ada urea, NPK dan fosfat. Berdasarkan wujudnya yaitu
ada yang cair, ada yang padat. Berdasarkan kandungannya ada yang tunggal, ada yang majemuk. Nah, itu ada urea. Urea itu yang warnanya pink putih itu ini namanya urea. Biasanya buat padi, buat jagung gitu ya. Kalau saya belanja itu bisa 3 karung, 4 karung buat memupui padi ya. Terus ini ada pupuk buat tanaman-tanaman kangkung, bayam dan lain-lain. Nah, ini ada pupuk organik cair. Kalian pernah membuat pupuk organik cair? Nah, ini amonia. Amonia yaitu sifatnya berwujud gas dengan bau sangat menyengat. Gimana baunya amonia? Enak tidak? Enggak ya. Kalau air amonia cair yaitu NH4OH bersifat korosif. Titik larangnya men 77,7, titik titiknya men 33,4. Dan baku yaitu H2 apa? Diperoleh dari pemrosesan gas alam CH4 metan. N2 diperoleh dari udara. Itu reaksinya ya. Di diagram alir proses pembuatan amonia. Nih, prosesnya disebut juga apa? Gas proses yang keluar dari metanator dengan perbandingan gas hidrogen dan nitrogen 3:1 ditekan atau dimampakkan untuk mencapai tekanan yang diinginkan oleh amonia atau konverter agar terjadi reaksi pembentukan uap. Ya. Katalis yang digunakan bersih. Nah, kegunaan amonia untuk apa aja? Obat-obatan, bahan campuran urea, dan pembuatan amonium klorida. Terus, contoh ini membuat hidrazin N2O4 sebagai bahan bakar roket dan bahan peledak juga. Nah, urea, ini urea. Sudah pernah lihat urea langsung belum? Yang di kota-kota biasanya nggak pernah ya. Jenis pupuk nitrogen yang pertama yaitu urea. Urea digunakan bahan baku pembuatan urea yaitu ada amonia dan karbon dioksida. Yang punya pisang, padi itu biasanya sering menggunakan ini. Nah, proses pembuatan pupuk urea. Gimana itu prosesnya? Pupuk urea dikenal dengan rumus NH2CONH2. Bahan baku pembuatan pupuk urea yaitu ada amonia, NH3 dan karbon dioksida. Reaksinya, prosesnya ada sintesa unit, purifikasi unit, kristalizer unit, drilling unit, recovery unit, dan proses kondensat treatment. Silakan dikerjakan, bisa disalin di
10 menit ya. Bisa? Kalian pernah mengerjakan ini? Pernah saya pernah. Kenapa? Coba dibuka hasilnya. Folio ini buat gue buatnya kayak Di folio. Coba dibuka di fotonya ada enggak? Daripada jawab lah, misalnya juga enggak jawab. Sudah selesai atau belum? Ya sudah atau belum? Lanjut lagi ya. Ya belum. tapi pedes. Oh, tapi pedes. Iya, pedes nggak? Mau. Ya sudah. Ya silakan. Tadi dikata. Fosfat memiliki kandungan yaitu unsur utamanya fosfor atau P2O5. Jenisnya itu ada SSP, single super fosfat, yang kurang lebih 16-20%, P2O5 plus kalsium Ca plus sulfur S. Ada lagi yaitu jenisnya TSP, triple super fosfat, kurang lebih sekitar 44-42%, P2O5 lebih tinggi tanpa sulfur, mengandung kalsium sulfat atau gypsum pada SSP. Manfaatnya yaitu memacu pertumbuhan akar, membantu pembangunan dan pembuahan, merapatkan pematangan tanaman, meningkatkan kualitas hasil panen, dan penting untuk fase awal pertumbuhan. Bahan bakunya yaitu ada bahan baku utama Ca3PO4 2, asam sulfat, asam fosfat. Bahan tambahannya ada air, binder atau bahan pengikat, bahan anti cairin, ada udara panas. Produk sampingnya yaitu kalsium, sulfat, dan gypsum. Ya, tepuk tangan dulu buat Nah, kira-kira ada pertanyaan dari materi hari ini? Tidak ada. Sebelum saya tutup, saya mau ngetes dulu. Tadi apa itu pengertian buku?
organik ya. Nah, bisa dilengkapi. Apa itu pupuk kompos? Isinya apa aja? Yang terdiri dari biasanya kotoran hewan ya, yang kayak bubur kecil dia itu masuk sekali ya. Nah, materi hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan materi industri sabun ya. Ya. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak, saya akhiri di sini. Semoga sehat selalu semuanya dan sampai jumpa. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ini bisa minta tolong diisi apa yang kurang dari saya, apa yang lebih dari saya menjelaskan ya. Bisa apa kurang